Nah, refleksi ini juga terkait dengan teori kalau semua konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Mereka tuh memiliki potensi dan kontribusi positif bagi masyarakat. Halo semuanya, kenalkan saya Wada Dibora dengan NIM 17422193 ingin menjelaskan mengenai teori rekognisi di mana harus memperhatikan justice, postkolonial, teori kritis, feminisme, populasi, gerakan sosial, perubahan sosial identitas, dan multikulturalisme. Teori rekognisi ini bukan hanya pengakuan terhadap identitas seseorang, tetapi juga perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas identitas tersebut. Ini berhubungan dengan individu atau kelompok yang selama ini terpinggirkan, yang berjuang agar eksistensi dan identitas mereka diakui oleh orang lain. Nah, rekognisi ini terkait dengan perjuangan untuk keadilan yang tidak hanya berbicara tentang redistribusi sumber daya, tetapi juga pengakuan moral individu atau kelompok. Nah, rekognisi ini juga terkait dengan teori kritis yang menekankan bahwa kelompok yang termarginalkan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pengakuan atas identitas mereka. Nah, perjuangan ini menjadi cara untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, atau budaya. Nah, teori kritis ini tuh juga menegaskan bahwa individu atau kelompok yang terpinggirkan harus berjuang dengan cara mereka sendiri untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Menurut Axel Honneth, perjuangan untuk retribusi merupakan kasus khusus dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Karena pola-pola redistribusi biasanya merupakan hasil dari pola-pola pengamat. Selain itu, menurut Nancy Fraser, perjuangan sosial adalah gerakan untuk mendapatkan pengakuan. Ia juga mengatakan kalau semua konflik sosial adalah perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Sehingga, pengakuan dan retribusi adalah dua dimensi konflik sosial yang tidak bisa direduksi satu sama lain. Nah, dalam multikulturalisme, rekognisi ini itu berbicara tentang pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Semua perbedaan ini harus dihormati dan diikuti dan diakui dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan menghormati perbedaan ini, kita bisa menciptakan kebijakan yang adil yang mempertimbangkan identitas politik dan hak setiap individu atau kelompok. Seperti contohnya, penyandang disabilitas perjuangan untuk memperoleh pengakuan atas identitas mereka sebagai individu yang setara yang memiliki hak yang sama dalam masyarakat. Nah, mereka seringkali terpinggirkan, dihina, dan tidak dihargai, baik dalam hal aksesibilitas maupun kesempatan dalam bekerja dan pendidikan. Oleh karena itu, perjuangan mereka adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan retribusi hak sosial dan ekonomi. Nah, dalam teori rekognisi, mereka tuh berjuang dalam mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan menghormati identitas mereka sebagai manusia yang berharga. Mereka tidak hanya membutuhkan retribusi sumber daya, tetapi juga membutuhkan pengakuan atas kemampuan, potensi, dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pengakuan, dapat dengan menunjukkan kemampuan mereka meskipun mereka keterbatasan fisik atau mental. Nah, misalnya dengan terlibat dengan dunia kerja atau pendidikan yang inklusif, mereka dapat membuktikan bahwa mereka tuh memiliki potensi dan kontribusi positif bagi masyarakat, seperti halnya individu lainnya. Nah, dengan cara ini, mereka bisa mengubah pandangan orang dan memperoleh pengakuan yang layak. Nah, maka dari itu, menurut pandangan saya, teori rekognisi ini tuh mengajarkan kita bahwa pengakuan ini lebih dari sekedar memberikan hak atau kesempatan. Pengakuan yang sebenarnya berarti kita menghargai siapa seseorang itu, termasuk identitas dan eksistensinya. Bagi penyandang disabilitas misalnya, mereka sering merasa diabaikan bukan hanya dalam hal akses atau peluang, tetapi juga dalam hal dihargai sebagai individu. Nah, rekognisi ini bukan hanya soal memberi sumber daya yang adil, tapi juga soal menghargai potensi dan kontribusi mereka. Ketika mereka mendapatkan pengakuan yang setara, baik dalam hak maupun penghargaan sebagai manusia yang berharga, maka masyarakat akan menjadi lebih inklusif dan adil. Itu yang sebenarnya dibutuhkan, yaitu pengakuan yang menghargai setiap orang, tidak peduli apa kekurangannya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.